Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja, yaitu harapan saya untuk teman-teman semua bersama dengan seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Dan saya akan berbicara soal Sadil Ramdhani, lama menghilang ya. Terakhir bermain di tim nasional kita itu di zaman pelatih STY, Sintayong. Itu dia memperkuat timnas saat di kualifikasi atau pra Piala Dunia putaran kedua. Kita berada di grup satu grup dengan Irak, Vietnam dan Filipina. Nah, pada bulan November 2023, itu sudah lama ya, 2 tahun lalu, Sadil terakhir bermain dipasang oleh STY dengan Rafael Struijk di lini depan menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial di Manila, dan Sadil bisa mencetak gol penyama kedudukan. Kita hampir kalah. Kalau kalah dari Filipina akan berpengaruh dalam perjalanan kita untuk menuju ke putaran ketiga. Ya, karena Filipina lebih dulu membuat gol ya di babak pertama, sebelum di menit ke-70 Sadil bisa menyamakan kedudukan, maka Indonesia selamat. Sejak itu dia tidak dipanggil lagi oleh STY untuk mengarungi pertandingan baik menghadapi Vietnam 2 pertandingan di mana kita menang 1-0 di Jakarta dan 3-0 di markas lawan, termasuk kalah lawan Irak dengan 2-0, dia sudah tidak ada, menghilang. Padahal dia salah satu pemain yang punya kecepatan, ya bisa bermain di gelandang serang atau bermain lebih ke kanan. Jadi bagus sebenarnya pemainnya satu ini, dan dia dikontrak bermain di Liga Super Malaysia bersama dengan Sabah FC. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini nama Sadil muncul lagi. Persib Bandung, juara Liga 1 kita, back to back dalam 2 musim terakhir, mengontrak Sadil Ramdhani. Suatu hal yang sangat baik, dan dia sudah diincar lama oleh pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, dan akhirnya bisa ya menarik minat bagi Sadil untuk bisa berlabuh di Persib. Dan Persib sedang mengusung juga target untuk bisa mempertahankan gelar pada musim depan. Nah, kehadiran Sadil diharapkan ini menjadi suatu bagian dari strategi besar Boyan Hodak untuk bersama dengan Persib pada musim depan, termasuk dengan mempersiapkan diri menghadapi babak playoff ya sebelum menuju fase grup di AFC Championship Liga 2 ya, kalau bisa untuk tier kedua, tapi harus bisa melewati klub dari Filipina, karena itu kalau nggak salah akan bermain di playoff menghadapi Daejer ya. FC Manila Daejer ini itu di markas lawan pada 13 Agustus kalau nggak salah ya. Persib akan melakoni laga tandang dan harus bisa memperebutkan satu jatah ini sebelum menuju ke fase grup yang saya bilang tadi di AFC Championship ini untuk Liga 2 ya, atau Liga 2. Dan kehadiran Sadil saya pikir ini menarik karena dia bisa menjadi tertantang untuk bisa kembali lagi ke timnas. Siapa tahu bahwa kehadirannya di Persib ini sama seperti Patrick Kluivert melihat sosok dari Beckham Putra yang dipanggil ke timnas untuk menghadapi 2 laga terakhir kan, menghadapi Cina di GBK kita menang, dan kita kalah di Osaka menghadapi Jepang. Dan saya rasa tidak ada salahnya kalau dia bermain bagus bersama dengan Persib Bandung pada musim yang akan datang, atau dia dipersiapkan nantinya di Piala Presiden, karena Piala Presiden dalam waktu dekat itu di 6 Juni sudah dimulai sampai 12 Juni dengan hadiah total yang sangat gede ya, 5,5 miliar untuk juara pertamanya. Sadil akan bermain saya pikir. Ya kalau dia ditampilkan di Piala Presiden dan tampil bagus, ini kan akan menarik juga perhatian bagi PK bersama dengan tim kepelatihan lainnya, para asisten Alex Pastur, Daniel Lansat, Gerald Vandenberg. Ya apalagi kalau dia terus bisa mencetak gol dan membawa Persib juara di Piala Presiden. Ini akan menjadi bagian penting dalam karir dia kembali ke timnas. Karena kita juga butuh di sisi kanan ya kan, walaupun di sisi kanan sudah ada Marcelino, ada Egy, ada Yaakob Sayuri, pemain-pemain Liga 1 yang lagi bagus-bagusnya saat ini, tapi Sadil kalau tampil juga sangat baik, punya kecepatan, pemain berusia 26 tahun ini yang mencetak 5 gol dalam 15 laga bersama dengan Sabah FC di kompetisi 2024-2025 di Liga Super Malaysia. Ini patut untuk diperhitungkan. Tapi tentunya semua kembali ke Sadil Ramdhani.
dia harus bisa memacu diri dia, termotivasi kalau masih ingin kembali ke timnas. Karena di timnas sekarang persaingan kan sangat ketat. Hanya pemain-pemain yang bagus, yang punya jam bermain banyak di klub dan juga menampilkan performa terbaik yang nantinya akan dipanggil. Ya, karena kita sedang menghadapi putaran keempat pada Oktober yang akan datang, di mana Indonesia itu lolos. Ya, entah kita akan bertanding lagi melawan tuan rumah, karena tuan rumah itu dua sudah dipilih, Qatar dan Arab Saudi. Karena Pak Ketua Umum sudah bilang kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi siapapun, kita harus hadapi. Dan siapa tahu kalau Sadil bermain bagus, ya dia bisa ya terpilih, dipertimbangkan untuk masuk ke timnas, karena kita butuh juga pemain-pemain depan yang sangat cepat seperti Sadil Ramdhani ini, karena dia kan sudah pernah keluar masuk di tim nasional. Sekarang adalah bagian penting dia untuk bisa membuktikan ketika tidak dipanggil lagi yang sudah cukup lama, ya, dia bermain dengan Persib Bandung nantinya, dan pasti Boyan Hodak akan menempatkan dia di lini serang. Beckham Putra juga ada di sana, ada pemain tim nasional lainnya yang sudah tidak dipanggil tapi keluar masuk seperti Dimas Derajat. Jadi banyak pemain-pemain timnas juga yang ada di Persib. Ada Mark Klok di sana ya, ada Edo yang bisa bermain. Ya. Jadi dia bisa berpasangan di depan dengan Persib itu di Dimas Derajat. Ketika Persib banyak pemain-pemain asing yang sudah keluar, pemain-pemain lokal sekarang ini menjadi tertantang ya, untuk bisa membuktikan diri di sana. Dan kalau dia bisa mendapatkan dukungan utama bagus ya bersama dengan Persib, saya kira dia akan tampil dengan sangat baik, karena di lini tengah kan didukung oleh Mark Klok, Adam Alis, rekan dari kita lihat dari Sadil ini juga akan membantu dia untuk bisa tampil baik di lini depan, dan pasti bersama dengan Persib dia akan banyak mencetak gol. Itu hanya feeling ya, feeling saya untuk bisa mengatakan dengan kehadiran Sadil Ramdhani ini. Jadi sudah disiapkan khusus oleh Boyan Hodak untuk dia kembali lagi bersinar, dan semoga ya dia akan mendapat tempat juga di tim nasional. Ya, dia ini sulit memang untuk bisa bersaing karena lain-lain lagi bagus, tapi tetap terbuka. Ya, tidak menutup kesempatan bagi Sadil untuk membuktikan dirinya. Dia bisa untuk balik lagi ke timnas dan bisa, apalagi sudah mengangkat nama Persib Bandung ya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.